Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Hutan yang diselimuti suasana aneh tiba-tiba menjadi kaku. Dan alasan mengapa suasana menjadi kaku adalah karena 10 lebih sosok berwajah bayangan muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang Ying San Tua memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 lebih sosok manusia yang tiba-tiba muncul. Tatapan mereka langsung mengandung berbagai emosi saat mereka melihat ke belakang 10 lebih orang ini. Dalam suasana yang aneh seperti ini, sedikit pemikiran rasional yang tersisa dalam diri orang-orang ini, setelah dihanguskan oleh keserakahan, akan terbakar habis jika ada yang mendorong mereka. 10 lebih sosok manusia berwajah bayangan ini tampak seperti kelompok kecil. Namun kekuatan kelompok ini tidak lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut agak putih pucat, jelas merupakan seorang ahli Do Wang. Orang-orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam, segalanya, termasuk kehidupan mereka, dapat dikesampingkan saat menghadapi godaan keuntungan mutlak. Inilah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa lelaki tua yang mereka ikuti adalah seorang elit sejati Dozong, keserakahan di dalam hati mereka masih mendorong mereka untuk membuntutinya. Beberapa orang yang lebih berani telah gagal menahan rasa keserakahan yang membara di hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 lebih pria dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Sebagai pendatang baru yang baru bertarung di wilayah pelosok hitam, selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah Ying San Tua. Seseorang yang termasuk dalam generasi tua yang kolot, satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan Ying San Tua, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan saja, wilayah sudut hitam, kemungkinan besar seluruh benua Do Qi akan berguncang karenanya. Meskipun 10 orang lebih ini sangat rakus, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Anehnya, mereka bergabung ke dalam bayangan di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengepung Ying San Tua. Cukup banyak faksi di dalam hutan pegunungan yang segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi rasa kasihan saat mereka melihat bayangan hutan, sekelompok badut kecil yang sedang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Harta karun mungkin bagus, tapi itu hanya jika seseorang memiliki kehidupan untuk mengambilnya. 10 lebih sosok manusia dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Ying San Tua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari maupun dalam bayangan. Sebuah isyarat tangan diam-diam diulurkan dan 10 lebih sosok manusia tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tapi senjata tajam di tangan mereka memancarkan kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang kuat yang berubah menjadi pedang bercahaya yang melesat ke setiap titik fatal di Ying San Tua. Cahaya pedang itu jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Ying San Tua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 lebih sosok manusia diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Ying San Tua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan pegunungan tanpa menoleh. 10 lebih sosok manusia anehnya roboh saat kakinya melangkah maju. Kehidupan dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 lebih orang yang cukup kuat telah mati dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara saat mereka menghirup napas dingin. Sekarang mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Ying San Tua ini. Suatu cara yang menekan dan menyedihkan menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Suara ranting yang retak tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi tertuju pada punggung tua yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan yang gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Gelombang angin kencang tiba-tiba meletus dari hutan pegunungan saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi kekuatan mengejutkan ditembakkan ke segala arah dari sudut yang gelap. Anak panah yang lebat melesat seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih berada lebih dari 10 kaki dari Ying San Tua,
semua anak panahnya berhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka berputar perlahan. Semuanya ditembak balik dengan cara yang sama di tengah suara siu-siu yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan menyedihkan melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia, saya akan bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva setelah saya membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati Bodhisattva. Pada saat itu, saya akan menjadi elit Dou Seng. Wilayah sudut hitam ini akan menjadi milikku.